Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan dicek dulu kondisi kelasnya. Ada sampah atau enggak? Kalau ada sampah, silakan dibuang dulu ya. Oke, sebelum itu silakan tutup kelas untuk berdoa. Semuanya siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu bahasa Indonesia Raya dulu ya. Silakan siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Oke, silakan Anissa. Silakan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Ibu. Di sana ku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih Anissa, silakan duduk kembali. Hari ini saya akan hadir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau melatih fokus kalian dulu nih. Jadi, Ibu mau melatih fokus kalian harus ikutin fokus guru berkata. Jadi kalau apa yang guru katakan kalian harus mengikuti. Oke, kita mulai ya. Ibu berkata berdiri. Waduh. Pegang pen. Oke, sekali lagi ya, kita ulangi. Fokus dalam ini perintahnya. Guru berkata, pegang buku. Ini ada buku. Sudah ya, sudah fokus semua. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Saya Bu Kial ya. Minggu lalu kita membahas tentang tenaga kerja. Ya, tenaga kerja. Ada yang tahu apa itu tenaga kerja? Masih ingat saya Bu? Ya, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri Bu. Nah ya, jadi minggu kemarin kita bahas tentang tenaga kerja. Nah, ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu pengangguran. Nah, sebelum itu Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu mengetahui pengertian dari pengangguran. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Dan yang ketiga, nanti kalian Ibu bagi menjadi 3 kelompok, yang masing-masing satu kelompoknya berisikan 4 orang. Kalian mencari solusi untuk mengatasi masalah pengangguran. Oke,
Sebelum melanjutkan materi berikutnya, Ibu ada video. Silahkan kalian lihat dan kalian amati. Setiap hari, jutaan orang Indonesia berusaha mencari pekerjaan. Ada yang mulai mengantri panjang di bursa kerja. Bahkan, setiap hari, jutaan orang Indonesia berusaha mencari pekerjaan. Ada yang mulai mengantri panjang di bursa kerja. Bahkan, mereka yang berusaha hanya untuk memasukkan berkas lamaran ke perusahaan. Dan mereka menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer untuk lamaran melalui. Namun, tetap saja, bila ada panggilan yang datang. Sayangnya, tidak semua usaha itu membuahkan hasil. Ada yang berburu berbulan-bulan hanya untuk menerima kabar dan mereka tidak lulus seleksi. Rasa kecewa dan putus asa pun tidak bisa dihindari. Tanpa pekerjaan yang tersedia, sampai tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada masalah besar dalam perekonomian. Sebuah masalah yang bukan hanya dipengaruhi oleh individu, tapi juga keluarga dan masyarakat. Masalah itu adalah masalah pengangguran. Nah, oke, dari video yang kalian lihat tadi, apa yang kalian lihat? Bu, ia adalah orang yang sedang melamar pekerjaan. Kira-kira kenapa orang melamar pekerjaan? Karena untuk mendapatkan uang. Ada lagi? Untuk mengasah keterampilan juga. Iya, oke, jadi orang mencari pekerjaan untuk menambah penghasilan dan menambah keterampilan. Nah, ada yang tahu dari sini pengertian dari pengangguran? Bu, iya Kila. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja. Oke, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja. Nah, lebih lengkapnya pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran ini juga dapat terjadi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia itu lebih besar daripada yang dibutuhkan. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Nah, selanjutnya
Selanjutnya kita ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ada yang bisa bantu untuk baca PowerPoint? Saya mau bisa. Ya, bisa. Jadi jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Jadi yang pertama itu ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalnya perubahan dari negara yang berstruktur agraris menjadi negara industri. Yang kedua ada pengangguran sikilis. Pengangguran sikilis terjadi karena penurunan aktivitas ekonomi dalam perusahaan yang mempengaruhi penurunan produksi. Dan ketiga ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah kondisi menganggurnya sebagian tenaga kerja karena jenis pekerjaan ini mereka bersifat hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu. Ya, jadi ada juga jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya ya. Tadi yang sudah disebutkan ada pengangguran struktural. Ini contoh pengangguran struktural ini seperti misalkan nih ada petani yang biasanya berkebun. Saat ini kan perusahaan industri besar itu sedang membuat proyek gitu ya, atau perusahaan ke Indonesia. Nah, jadi yang petani itu biasanya bekerja sebagai petani itu tidak bisa mendaftar sebagai tenaga kerja di perusahaan itu karena kurangnya keterampilan. Nah, yang kedua ada pengangguran skills. Pengangguran skills ini karena terjadinya penurunan ekonomi. Kalian tahu kasus perusahaan yang memberhentikan 10.000 karyawannya? Nah, itu adalah pengangguran skills yang dimana perusahaan mengalami penurunan jumlah produksi. Dan tidak ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini seperti nelayan. Nelayan itu biasanya mencari ikan di musim tertentu ya. Kalau musim hujan badai itu, maka nelayan tidak bisa bekerja. Sampai sini paham anak-anak terkait jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya? Adakah yang ingin ditanyakan? Apakah pengangguran bisa mempengaruhi perekonomian negara? Oke, pengangguran itu bisa mempengaruhi perekonomian negara. Karena dengan kalian nih tidak bekerja, kalian tidak mendapatkan penghasilan, maka kalian tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, perusahaan juga gitu mengalami yang namanya penurunan jumlah produksi. Ya, nah jadi seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya ibu ada tugas kasus untuk kalian. Nanti perwakilan kalian membentuk perwakilan kelompok satu orang maju ke depan untuk mengambil kasus yang ada. Nah, silakan kelompok satu mana? Kelompok dua siapa? Kelompok tiga? Oke. Kelompok tiga untuk mengambil kuning dari hijau tiga. Silakan kalian duduk berdiskusi ya secara kelompok. Kerjakan. Kelompok satu sudah belum. Ibu, Ya. Yang ini
Aku ditulis ya nomor Sudah ini lama. Oke, semua sudah. Jadi ini yang maju satu kelompok, dua orang maju ke depan untuk menjelaskan dampak dari pembukaan itu tadi ya. Silakan siapa yang mau maju duluan? Kelompok dua Bu. oh, pipa. Aksinya pipa, boleh pipa. Ini tadi. Oke. Ini Dua. Tuh, maju ke depan dulu. Ya, maju ke depan nanti kalian. Kami perwakilan dari kelompok izin menyampaikan hasil diskusi kami. Itu dari gambar ini, itu jenis penganggurannya itu pengangguran struktural karena pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Jadi adanya dampak dari pengangguran ini, kita susah mendapatkan pekerjaan. Terus solusi terbaiknya kita harus banyak mengikuti pelatihan kerja. Terima kasih. Jadi kelompok dua ini membahas mengenai pengangguran berdasarkan struktural ya, berdasarkan kurangnya keterampilan. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Ayo. Oke. Kelompok tiga, Nah, dari kelompok tiga ini yaitu dari kasus tersebut itu juga masalah pengangguran struktural karena pekerjaannya itu digantiin sama mesin. dampaknya itu dapat kehilangan penghasilan. Solusinya itu dengan belajar keterampilan baru dengan mengasah gitu. kasih tepuk tangan. Jadi kelompok tiga ini membahas mengenai pengangguran apa tadi jenisnya? Struktural. Yang terjadi karena Digantikan oleh robot bensin. kelompok satu. Nah, jadi kami dari perwakilan kelompok satu akan menjelaskan gambar yang ada di kasus ini. Jadi jadi menurut kami jenis pengangguran ini adalah pengangguran musiman karena petani hanya bekerja pada saat musim hujan. Jadi dampaknya itu pendapatan kita tuh akan berkurang. Jadi solusinya akan mencari pekerjaan sampingan gitu. Oke, jadi kelompok satu membahas mengenai jenis pengangguran musiman yang terjadi kalau bekerja di saat musim tertentu. Oke, jadi anak-anak sampai sini sudah paham ya terkait jenis-jenis pengangguran. Oke, jadi Ibu di sini ada tugas untuk kalian. Video ya. Tuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Oke, Ibu berikan waktu selama 5 menit ya.
Dikerjakan secara individu bukan kelompok. Kita sudah bekerja secara kelompok. Ya Bu. Ayo yang depan, jangan ngobrol sendiri. Sudah itu berisik Bu. Sudah selesai. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, sudah selesai ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kita mengetahui bahwa pengangguran adalah kondisi seseorang tidak bekerja padahal ingin bekerja, tapi karena kurangnya lapangan pekerjaan, hal itu mengakibatkan banyaknya pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu ada 3, yaitu struktural, musiman, dan psikis. Ya, oke. Terima kasih ya kalian sudah menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Nah, karena kalian sudah aktif berpartisipasi dalam pembelajaran ini, Ibu punya siapa yang belum dapat? Nggak cukup lagi. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Gimana? Untuk pertemuan minggu depan, Ibu minta kalian cari data satu kasus tentang pengangguran di tahun ini. Kalian analisis, kemudian kalian tuliskan di kertas folio. Kemudian, untuk materi minggu depan, kita akan membahas pembelajaran sistem perekonomian Indonesia. Oke, ini udah paham ya? Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk memulai. Semuanya siap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.